lilinnya, kipas lilinnya. Sekarang juga, sekarang juga. Tarik duitnya, tarik duitnya, tarik duitnya, tarik duitnya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tarik duitnya Pak, tarik duitnya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Lebih panjang, lagi Pak, masih panjang Pak. Cabut. Sekarang juga, sekarang. Haleluya, 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 haleluya. Mari arahkan tangan saudara, kita dukung di dalam doa. Kita percaya hari ini hari yang luar biasa. Tanggal 14. Yang saya percaya tanggal 14 bukan secara kebetulan. Tapi itulah yang Tuhan izinkan. Bapak Gembala tanggal 14. Bapak Yonggico tanggal 14. Dan saya percaya itu bukan kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat umat pilihannya, terutama buat Bapak Gembala Obadja Tanto Setiawan. Hari ini mari kita sama-sama dukung di dalam doa. Tuhan terima kasih buat hari yang indah, hari yang luar biasa. Hari di mana Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi hari ulang tahunnya Bapak Gembala Obadja Tanto Setiawan sebagai hamba yang setia kepadamu. Biarlah tambahkan kesetiaannya Tuhan kepadamu, karena kami percaya saat kesetiaannya terus kau uji dan kau akan terus berkati dengan bertambah-tambahnya banyak jiwa-jiwa datang. Kami percaya Tuhan karena pengurapan yang sudah kau nyatakan, bahkan double porsi Tuhan kau nyatakan. Kami percaya Tuhan, lawatan yang terjadi, maka banyak jiwa-jiwa datang dan sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah menuntun hamba-Mu ini, yang kau kasihi, yang kau bentuk, yang kau didik, yang kau ajarkan terus supaya terus makin hari makin maju, berperang melawan kegagalan, berperang melawan kegagalan, dan kemenangan sudah terjadi. Tuhan kau perlu sungguh dipermuliakan. Tuhan terima kasih, kami ucap syukur. Terus berikan kebahagiaan tersendiri, berikan kesehatan, berikan umur panjang, berikan apa yang menjadi kerinduan, bahkan visi supaya banyak jiwa datang dari berbagai bangsa-bangsa datang. Seperti Yesaya 60, Tuhan boleh terjadi. Dan Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini kami full time dan semua yang ada di sini, kami boleh mendukung semua jemaat pelayan Tuhan. Semua boleh mendukung apa yang kami percaya, yang Tuhan percayakan. Dan biarlah semua boleh terjadi. Kesatuan, kegerakan ini terjadi. Dan sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan terima kasih sekali lagi, kami ucap syukur. Kami bangga bahagia menjadi anak-Namu yang kau kasih. Dan kami bangga Tuhan menjadikan alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua di tangan-Mu yang penuh kuasa. Biarlah firman yang disampaikan boleh memberkati kami, membuat siap kami boleh menyala-nyala di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati Bapak Gembala Obadja Tanto Setiawan. Ya, saya mewakili semua SGG dan seluruh full time yang ada di sini Pak Obadja, mengucapkan selamat ulang tahun buat papi rohani kita yang kami kasih dan juga gembala sidang yang kita kasih bersama-sama. Saya percaya dengan hari ulang tahun ini, doa kami Bapak Gembala Sidang kita ini diberkati dalam segala hal. Diberkati kesehatannya, diberkati keluarganya, diberkati dengan pengurapan yang lebih lagi, bahkan diberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan doa kami terus Pak Obadja berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Dan kami percaya kegerakan demi kegerakan akan terus Tuhan kerjakan. Dan Tuhan akan pakai Pak Obadja bukan yang
hanya di kota Solo, bukannya di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Sehingga akan banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami akan bersama-sama mengajak semua yang ada di sini, kita akan ucapkan selamat ulang tahun pada Pak Baja ya. Selamat ulang tahun Pak Baja, diberkati dan jadi berkat. Haleluya, amin. Bisa ya? 2, 3. Selamat ulang tahun Pak Obaja, diberkati dan menjadi berkat. Amin. Baik, saya mengundang buat teman-teman full time yang hari ini juga berulang tahun, Ibu Dias dan Pak Arif boleh maju ke depan bersama-sama, dan Pak Irwan boleh berdoa untuk Ibu Dias dan Pak Arif. Selamat ulang tahun juga Bu Dias, Pak Arif, Tuhan memberkati melimpah-limpah. Ya, mari kita dukung dalam doa untuk rekan-rekan kita, Pak Arif dan Bu Dias yang hari ini juga berulang tahun. Bapa, kami bawa hamba-hambamu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, ini adalah hari yang spesial untuk mereka Tuhan, yang telah Kau tetapkan Tuhan, yang telah Kau kerjakan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa, di mana tahun-tahun yang lalu telah Kau memimpin hingga pada hari ini Bapa, di hari spesial ini Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan dengan panjang umur, dengan segala sesuatu yang menjadi kebaikan bagi mereka ya Bapa. Tuhan, tahun ini adalah tahun Roh Kudus. Mari Roh Kudus Kau memimpin kehidupan mereka di hari ulang tahun ini Tuhan. Kiranya Kau juga memimpin langkah kehidupan mereka senantiasa dalam perkenanan-Mu Tuhan, dalam anugerah-Mu yang besar Tuhan, dalam kasih anugerah-Mu yang besar Tuhan. Tuhan, apa yang jadi pergumulan mereka pada saat ini, apa yang jadi permohonan mereka pada saat ini di hari spesial ini Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau mengabulkan apa yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kehidupan dan permohonan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Engkau juga menuntun langkah kehidupan mereka di hari ulang tahun ini dan di hari-hari yang akan datang di dalam kuasa, tuntunan dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan kami memberkati kehidupan mereka yang hari ini mendapatkan hari yang spesial daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Baik, Bapak Obaja, berikut ini ada persembahan kasih dari full time yang akan diwakili oleh Pak Harun. Ini dari kami teman-teman full timer, Pak Obaja, Tuhan memberkati. Kemudian yang berikutnya ada persembahan kasih juga dari kelompok sel Ibu Obaja untuk Pak Obaja. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kemudian, ya, berikutnya dari Youth dan Teens, Pak Obaja. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Kita sudah berjanji setia sampai dipanggil pulangnya, kita doa bersama. Ya, saudara mau duduk boleh sebentar saja. Saya rasa ya kasih karunia Tuhan begitu luar biasa sekali. Waktu saya sampai di sini, pertama Pak Tik doa, saya rasa Tuhan sedang berbicara. Ya, dalam rangka ulang tahun saya yang ditulis 68 ya, 68. Saudara, sekali lagi sebetulnya hampir sama seperti pesan-pesan saya tahun-tahun sebelumnya, yaitu hendaklah engkau setia. Karena Tuhan adalah setia. Dia setia sampai akhir. Saudara,
Sehingga amanat yang diserahkan pada Bapak sungguh-sungguh bisa diselesaikan. Tanpa kesetiaan gak bisa. Sehingga ya semua yang dilakukan sungguh-sungguh menjadi anugerah bagi setiap kita. Kita bisa dapatkan anugerah, pengampunan, keselamatan, bahkan semua sampai saat ini. Jadi saya ajak sekali lagi, hendaklah ya kita semua setia sampai akhir. Ya saudara, karena itu sesuatu yang sangat penting. Apalagi saudara, saat ini ya Tuhan itu sedang mempersiapkan satu hal yang luar biasa sekali. Saya percaya kata-kata ini, pesan ini penting. Hanya orang yang setia hanya akan bisa menyelesaikan sampai akhir dengan berhasil. Seperti Paulus berkata, setia yang pertama kepada Tuhan. Ya, karena dia setia dan segala sesuatunya adalah dari Tuhan. Dia berkuasa, maha kuasa, dia maha kasih, saudara. Segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu pasti yang terbaik untuk kita. Sekalipun kadang-kadang proses, sekalipun kadang-kadang ada ya aniaya atau berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun. Tapi sebetulnya di balik itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi setia, sebab saat kita menghadapi lembah kekelaman kita nggak setia, akhirnya sayang, kita nggak bisa terus berjalan, dibawa oleh Tuhan mencapai rencana yang luar biasa. Jadi setia pada Tuhan dalam segala hal, saudara. Dalam suka duka, dalam keadaan diberkati luar biasa, jangan lupa Tuhan tetap nomor satu. Ya, Tuhan sedang ajarkan love God, love people with passion. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Jangan sampai lupa, sumber segalanya adalah dari Tuhan. Justru saat kita setialah, kita akhirnya bisa mendapatkan apa yang direncanakan, apa yang dijanjikan, apa yang sudah disediakan. Kalau kita terus setia sampai akhir. Jangan ada ya yang saat ini mulai hatinya tidak lagi melekat. Ya, ia tidak lagi menomorsatukan Tuhan. Jangan, kembali. Tuhan nomor satu di atas segala-galanya, saudara. Dia setia, saudara. Ya, jadi justru itu membuat kita mendapatkan semua yang disediakan dan juga membuat kita bisa dipakai Tuhan ya dengan rencana Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, setia dengan keluarga, saudara. Keluarga adalah tempat di mana Tuhan taruh kita dan awal dari tugas kita. Kalau kita punya anak, kalau kita punya pasangan dulu, saudara, itu sudah masuk dalam rencana Tuhan. Dengan pasangan kita, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dengan keluarga kita, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Supaya apa? Bisa melakukan tugas dari Tuhan. Kehendak Tuhan lebih baik, lebih lagi. Seperti Adam, Tuhan berkata, tidak baik Adam sendirian. Enggak bisa melaksanakan Tuhan dengan maksimal. Maka Tuhan berkata, aku jadikan penolong yang sepadan. Apa tujuannya? Supaya bisa mengerjakan amanat Tuhan dengan lebih baik. Supaya bisa menyelesaikan amanat Tuhan dengan baik. Hari ini sekali lagi saja nomor satu setia pada Tuhan. Kedua pada keluarga kita. Saudara semua juga cek hati. Kalau tadi pada Tuhan, sekarang juga cek hati. Setiakah kita pada pasangan, pada anak, pada keluarga kita. Itu penting. Ya, itu tugas pertama yang Tuhan berikan. Dan itu juga perlengkapan yang pertama Tuhan berikan, saudara. Dan keluarga akan menjadi fondasi yang membuat kokoh. Hidup kita kokoh, saudara. Perjalanan kita, pelayanan kita kokoh. Kalau keluarga kita terus kokoh di dalam Tuhan. Ya saja juga yang kedua ini sama.
Kalau kita merasa nggak setia pada keluarga, cepat saudara balik lagi setia dengan keluarga, pasangan, ya anak, semua orang tua saudara. Maka saudara akan lihat keluarga akan menjadi dasar, fondasi, kekuatan luar biasa untuk setiap pelayanan kita. Yang ketiga, sejak kita setia dengan gereja yang sudah Tuhan berikan, dengan pelayanan yang sudah Tuhan berikan. Ya, jangan sampai putus di tengah jalan. Jangan sampai simpan kecewa. Jangan sampai saudara undur di dalam panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tempatkan di keluarga Allah, setialah. Dimanapun kita berada, ada tantangan, ada proses. Itu sudah pasti. Tapi di mana Tuhan tempatkan kita, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Asal kita setia, maka Tuhan akan terus berkarya. Di gereja ini kita ditempatkan, bagi saya pun anugerah. Ya, di gereja yang Tuhan punya rencana yang luar biasa, tuntunan Tuhan yang luar biasa, saudara. Namun bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada gesekan. Justru kegerakan makin dahsyat, gesekannya juga akan tambah. Apalagi kita sedang mau masuk, ya, bukan hanya start, tapi take off. Mulai kegerakan yang luar biasa. Iblis pasti berusaha untuk menggagalkannya. Maka bersyukur Tuhan mulai Selasa yang lalu saya sudah berkata ngajar doa, ya, doa syafaat, doa profetik. Yang ketiga, doa peperangan, hancurkan kuasa gelapan yang ingin mengganggu hidup kita, yang ingin mengganggu keluarga kita. Terus saudara, saya percaya itu satu yang luar biasa. Yang melayani Pondok Daud, termasuk ikut Pondok Daud, praktekkan. Kemarin saya jelaskan lagi, nah sampai hari ini nanti saya masih akan menyelesaikan bagaimana doa peperangan. Sehingga sekali lagi, ya, kita jadi anak Tuhan pemenang. Ya, baik kita waktu ikut Tuhan, kanak-kanak rohani, Tuhan lindungi. Tapi setelah kita makin dewasa, kita harus bangkit, kita harus dipakai oleh Tuhan. Maka kita, gereja Tuhan juga disebut tentara Allah. Ini saatnya Tuhan bangkit kita menjadi kuat. Jangan ngomong kita lemah. Karena ada Tuhan yang menopang kita, yang menyertai. Jangan berkata aku enggak bisa, aku enggak sanggup. Bisa, bukan untuk sombongan, tapi karena Tuhan. Tapi singkat cerita, setia di gereja yang sudah Tuhan tempatkan. Ya, jangan ada apapun saudara yang membuat kita tergoda, membuat kita akhirnya putus asa, kecewa, hilang. Sayang panggilan Tuhan yang luar biasa. Sayang rencana Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi. Saya beri contoh Samuel. Saat itu Imam Eli anak-anaknya gak karuan. Tapi dia tetap setia dengan panggilannya. Saya percaya gak enak tiap hari. Tapi justru orang yang setia seperti ini bisa dipakai oleh Tuhan. Lalu digantikan Samuel. Karena dia juga akan setia dengan mandat, dengan pelayanan yang Tuhan berikan. Setia. Saudara betul, apapun yang terjadi sekali lagi, saudara, semua pencobaan, semua tantangan tidak lebih dari kekuatan kita. Ya, tangkap sungguh-sungguh. Kalau ada yang juga sedang gesekan, sakit hati, saudara, luka hati, pahit hati, buang, saudara. Ya, apalagi sudah mikir mau undur, saya katakan jangan sampai, percaya saya. Ini kairos yang luar biasa. Ya, murid-murid Yesus sempat waktu Yesus menyerahkan, sempat goncang mau undur, saudara. Tuhan Yesus pulihkan. Kalau enggak, ya akhirnya enggak ada gunanya. Rencana Tuhan dimuridkan Tuhan 3,5 tahun. Tapi karena mereka dipulihkan setia, maka bisa dipakai. Ini saatnya tuaian besar-besaran. Tadi saya dengarkan Pak Tek doa tentang tanggal 14. Kok sama dengan Yong Hijau, itu sama apanya ya Pak ya? Saya malah tidak tahu. Tanggal 14 katanya.
dia. Lahirnya tanggal 14, dipanggil pulang ke rumah, Bapak tanggal 14. Dia bilang sama gitu saudara, kok bisa sama? Saya sejak dapat WhatsApp ya dari Korea, Pendeta Yonggicho dipanggil pulang, saya memang sudah tangkap sesuatu. Saya percaya ada ada delegasi termasuk estafet obor kegerakan. Saudara, saya imani, saya percayai. Ya, sekarang ganti kita akan dipakai juga seperti yang Tuhan pernah pakai. Bukan hanya sama, 2 kali lipat minimal seperti itu, imani. Saya heran tadi nggak kebetulan ya Pak doa itu. Berapa hari yang lalu itu ada orang saya tidak kenal saudara. Cari saya ketemu dengan dia hanya ngomong, saya mau nyampaikan pesan dari Tuhan. Karena dia merasa disuruh. Dia berkatanya sama ini tadi, Pendeta Yonggicho sudah pulang dipanggil Tuhan. Tapi saatnya estafet itu diberikan pada Pak Obaja. Bawa kegerakan ini. Dia cuma ngomong itu saja. Dia enggak apa-apa, dia enggak doa. Saya karena enggak kenal juga saudara orangnya. Ya tapi saya imani saja. Ada rencana yang luar biasa sekali. Jadi saya ajak setia. Saat kalau kita setia, ya proses Tuhan selesai, kita akan lihat kemuliaan. Kita akan melihat kasih karunia dan nugrah. Setia, seperti 2 talenta, 5 talenta. Kembangkan sebaik mungkin. Setia itu bukan hanya bertahan saja, tapi berjuang sungguh-sungguh. Sehingga talenta yang dipercayakan bisa dilipat gandakan. Ya, itu pesan saya, itu doa saya. Ayo bergandengan tangan. Kita lakukan amanat agung yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Setia dengan Tuhan, setia dengan keluarga, setia dengan gereja atau pelayanan yang Tuhan berikan. Maka kita akan lihat Roh Kudus bawa kita dari kasih karunia pada kasih karunia, dari kemuliaan pada kemuliaan. Saya bersyukur, saya percaya karena tuntunan Roh Kudus itu sangat nyata. Dan itu bersyukur saudara, segala langkah kita terus dibawa oleh Tuhan. Ya, dunia gelap, bangsa gelap, tapi kita terus bergerak. Saya bersyukur itu anugerah dan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, sekali lagi setia sampai akhir. Tuhan kita setia, sudah pasti kita akan mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Itu sebutan saya.